Welcome to Universitas Brawijaya Malang, home to over 60,000 students and a hub of innovation dedicated to building up noble future. Established on September 4th, 2008, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu tim penilai PDD UKTPT, perkenalkan nama saya Dr. Hewan Siti Kurniawati, Magister Kedokteran Tropis, salah satu dosen tetap di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Dalam pelaksanaan tugas dan pendidikan pengajaran, saya mengampu mata kuliah penyakit bakteriologi dan mikologi veteriner dengan kode mata kuliah PKH 62404 pada program studi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Pada tahun ini, 2026, saya mengikuti rangkaian proses sertifikasi dosen. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Melalui video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan, mencakup perencanaan pembelajaran, penyampaian materi, interaksi aktif dengan mahasiswa, serta asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran. Selain itu, saya juga menjelaskan metode dan strategi pembelajaran yang diterapkan, pelaksanaan evaluasi, serta berbagai upaya pengembangan kualitas pengajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas, utuh, dan komprehensif mengenai komitmen serta implementasi tanggung jawab saya sebagai dosen dalam menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang efektif, inovatif, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menjelaskan tentang penyakit-penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri dan jamur yang menyerang pada hewan, ternak besar, unggas, ikan, dan satwa liar, meliputi etiologi dan karakteristik transmisi dan patogenesa, gejala penyakit, patologi anatomi, diagnosis banding, pengambilan dan pemeriksaan sampel, serta pencegahan dan pengendalian. Informasi mata kuliah penyakit bakterial dan mikal, kode MK PKH 62404, bobot 2 SKS, dengan mata kuliah syarat yaitu mikrobiologi veteriner dan imunologi. Adapun sistem pembelajaran terdiri dari seminar atau tatap muka, kemudian diskusi kasus melalui sistem PBL, pembahasan dari studi kasus, kemudian seluruh materi pembelajaran dapat diakses pada e-learning bron.ub.ac.id. Adapun untuk capaian lulusan CPL Prodi, yang pertama menunjukkan empati dan berkeadilan dalam studi kasus etika sesuai rubrik penilaian. Kemudian CPL 2, mengklasifikasi mikroorganisme patogen yang penting pada hewan dan menjelaskan karakteristik dasar yang berkelanjutan dengan patogenesis infeksi. CPL 4, melakukan presentasi kasus klinis kepada panel sejawat dengan struktur yang logis dan bahasa yang tepat. Untuk CPL yang 6, mengidentifikasi dan menjelaskan konsep, teori, dan prinsip dasar terkait permasalahan kesehatan pada hewan. Adapun selanjutnya yaitu adalah penjelasan CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan empati dan keadilan dalam menganalisis serta menyikapi studi kasus etika pada penyakit infeksius. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu mengklasifikasi bakteri dan jamur patogen yang penting untuk menjelaskan patogenesis serta mekanisme infeksinya. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mempresentasikan kasus penyakit bakterial dan mikal secara sistematis dengan terminologi veteriner yang tepat. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan terkait konsep dasar penyakit bakterial dan mikal dalam kaitannya dengan masalah kesehatan pada hewan. Adapun format penilaian terdiri dari UTS sebesar 25%, UAS 25%, case study 20%, kuis 20%, kemudian post-test atau pre-test besar 10%, sehingga nilai keseluruhan pada MK penyakit bakterial dan mikal sebesar 100%.
Untuk kasus materi pembelajaran kuliah, adapun pertemuan pertama yaitu adalah pendahuluan dan penyakit jamur air. Pertemuan yang kedua adalah infeksi Mycobacterium tuberculosis complex MTBC. Pertemuan ketiga, infeksi non-tuberculous mycobacteria atau NTM. Kemudian pertemuan keempat, infeksi bakteri intraseluler obligat dan penyakit kuku. Pertemuan kelima, penyakit bakterial enterik dari lingkungan. Pertemuan keenam, penyakit reproduksi dan zoonosis bakterial. Pertemuan ketujuh, evaluasi. Kemudian pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, penyakit bakterial saluran pernafasan unggas. Pertemuan ke-10, penyakit jamur pada hewan. Pertemuan ke-11, penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian pertemuan ke-12, penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri 2. Kemudian penyakit bakterial pada hewan kesayangan dan ternak. Pertemuan ke-14, penyakit bakterial strategis. Pertemuan ke-15, case study penyakit bakterial dan mikal. Serta pertemuan ke-16 yaitu UAS. Pada video pembelajaran berikut, saya akan melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka di kelas dengan menampilkan interaksi aktif dan partisipatif bersama mahasiswa. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik. Jadi kita pada pagi hari ini akan kuliah ya tentang Mycobacterium tuberculosis complex. Nah, sebelum kita kuliah, kita berdoa terlebih dulu ya. Oke, baik. Berdoa dalam hati disilahkan. Oke, selesai? Oke, baik adik-adik. Jadi, kita akan kuliah tentang apa? Oke, baik ya. Ini Mycobacterium tuberculosis complex, infeksi di hewan. Nah, apa itu Mycobacterium tuberculosis complex? Nah, dia merupakan salah satu member dari Mycobacteria spp ya, yang mana dia bisa menyebabkan infeksi tuberkulosis baik pada manusia dan juga pada hewan ya. Kemudian Mycobacterium tuberculosis ini dia bersifat tidak punya spora, kemudian dia aerob, dia tidak motil. Kemudian dia adalah acid fast bacteria. Ini adalah gambaran dari acid fast staining berbentuk batang berwarna merah. Kemudian dia punya dinding sel yang khusus, berbeda dari bakteri yang lain, yaitu ada mycolic acid. Ini merupakan struktur dari dinding sel Mycobacteria ya. Ada outer leaflet, ada inner leaflet, ada arabinogalactan, ada peptidoglican, kemudian ada periplasmic space, ada granular layer, ada inner membran. Di sini juga ada external lipid dan juga ada mycolic acid. Selanjutnya ini merupakan virulence factor yang mana dia bisa menyebabkan suatu infeksi pada sel hostnya. Ini adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ada apa saja di situ? Nah, di sini ada sekresi dari proteinnya. Kemudian yang kedua ada non-protein virulence factor yang mana dia dari cell wall komponennya ya. Di sini ada PE-PPE, ada PTPA, ada PKNG. Kemudian yang golongan B, di sini dia terdiri ada sitoplasma, inner membran, ada peptidoglican, ada arabinogalactan, ada outer membrannya. Kemudian di sini juga ada mycolic acid ya. Selanjutnya ini merupakan transmisi. Adik-adik sudah tahu infeksi tuberkulosis pada hewan? Sudah. Nah, terima kasih ya. Berarti adik-adik sudah membaca materi yang sudah diberikan sebelum perkuliahan. Transmisinya seperti apa? Nah, di sini ada Mycobacterium tuberculosis complex. Dia menginfeksi hewan. Di sini ada sapi, ada juga kerbau yang dia bisa menghasilkan produk pangan asal hewan ya, ada daging dan juga ada susu. Kemudian apabila ada manusia yang mengkonsumsi
produk tersebut dia bisa menjadi salah satu media penularan atau transmisi ke manusia sehingga bisa terjadi infeksi ya. Kemudian di sini juga ada wildlife. Apabila dari wildlife dan juga dari hewan ternak ini dia ada di satu tempat dan salah satunya terinfeksi Mycobacterium tuberculosis, nanti dia bisa menjadi salah satu transmisi untuk penularannya ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah dari lingkungan. Jadi Mycobacterium tuberculosis ini dia juga bisa menyebabkan salah satu potensi penularan transmisinya melalui lingkungan ya. Di sini ada transmisi berupa indirect dan juga ada transmisi berupa direct secara langsung. Di lingkungan paling banyak yaitu adalah transmisi secara indirect. Melalui apa? Misalnya di sini ada air, kemudian ada tanah ya yang sudah tercemar atau terkontaminasi dari Mycobacterium tuberculosis complex. Kemudian ada hewan di sini yang mana dia minum melalui sumber air tersebut atau terjadi kontak dengan air dan lingkungannya sehingga ini menyebabkan salah satu transmisi melalui lingkungan ya ke hewan tersebut. Dari hewan dia juga bisa menularkan ke peternak apabila terinfeksi Mycobacterium tuberculosis ya. Di sini Mycobacterium tuberculosis complex karena ada beberapa spesies dari Mycobacterium tuberculosis complex. Mycobacterium tuberculosis complex ini merupakan salah satu grup dari genus Mycobacteria. Spesiesnya ada Mycobacterium tuberculosis, ada Mycobacterium bovis ya. Dua yang terkenal ada juga Mycobacterium morigis. Dan beberapa spesies yang lain yang termasuk di dalam Mycobacterium tuberculosis complex. Ini merupakan patogenesisnya. Di sini ada Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi manusia dan juga bisa juga menginfeksi hewan. Kalau hewan ke manusia namanya apa infeksinya? Zoonosis ya. Jadi infeksi dari hewan ke manusia adalah infeksi zoonosis ya, sehingga menjadi penting di sini. Contohnya apa? Ada Mycobacterium bovis yang menginfeksi pada sapi yang dapat menular ke manusia. Di sini Mycobacterium tuberculosis akan masuk di dalam makrofag ya, sehingga terjadi innate respon imun di dalam tubuh. Nah, kemudian terbentuklah seperti ini ya. Di sini di dalam ini merupakan MTBC, ini adalah neutrofil dan limfosit T. Kemudian 90% individu yang terinfeksi ini juga akan membentuk seperti apa? Nah, ada granuloma ya. Kemudian 5-10% ini menyebabkan laten tuberkulosis. Dia juga bisa berkembang menjadi aktif tuberkulosis gitu. Ada pun gejala klinis ya. Nah, di sini ada berat badan dari hewannya dia turun ya. Kemudian ada letargi, kemudian ada respiratory distress. Kemudian produksi susu dari hewan itu menurun, dia lemah. Kemudian ada diare dan juga ada demam. Untuk diagnosisnya pada hewan seperti apa? Nah, di sini dari sampel yang diambil ya, ada beberapa metode yang digunakan. Di sini salah satunya untuk identifikasi mikroorganismenya, yaitu dengan mikroskopi dengan pewarnaan acid phase staining. Kemudian ada fluorescence, ada juga imunohistokimia. Kemudian ada kultur. Nah, di sini menggunakan kulturnya ada media LG, ada media Ogawa, dan juga ada 7H9, ada 7H10, dan masih banyak media lainnya. Kemudian ada biochemical test untuk molekular, ini ada PCR atau polymerase chain reaction, dan juga bisa dilanjutkan dengan genotyping, sequencing juga. Untuk imun respon, di sini ada CMI, kemudian ada antibody test. Ya, seperti apa? Bisa menggunakan skin test, IGRA, kemudian ada ELISA, ada rapid test lainnya. Ini adalah salah satu media kultur ya. Ini media apa? Lowenstein-Jansen. Kemudian yang ini?
Middlebrook. Nah, ini ya. Ini medium apa kira-kira? Oh, gawat. Ya. Kemudian ini dari OIE. Nah, tadi ada acid fast staining, kemudian ada histopath, kemudian ada molecular detections menggunakan PCR, ada delay hypersensitivitas dari skin test. Selanjutnya ini ada IGRA, ELISA, dan juga ada lateral flow. Untuk treatmentnya, di sini bisa pada hewan, ini dia sangat sulit. Kenapa? Karena gejala yang muncul itu dia menyerupai beberapa infeksi yang lainnya, ya, sehingga pada hewan itu sebaiknya dieliminasi, melakukan pelaporan kepada dinas terkait apabila mempunyai gejala yang menyerupai infeksi Mycobacterium tuberculosis complex, sehingga agar mudah nanti dilakukan tindakan preventif. Kemudian apabila ada yang terkena, selain itu dieliminasi, di situ di peternakan tersebut bisa dilakukan untuk pembersihan ya, agar bakteri Mycobacterium tuberculosis complex yang kemungkinan transmisi ada di lingkungan dan yang lain-lain itu bisa dieradikasi dengan mudah ya. Kemudian di sini yang salah satu spesies dari MTBC, Mycobacterium tuberculosis complex, ini yang dapat dengan cepat menular ke manusia melalui susu. Tidak hanya ini, salah satunya Origis, tetapi masih belum banyak dilakukan eksplorasi. Yang paling banyak ditemukan saat ini adalah Mycobacterium bovis. Dengan apa? Mengkonsumsi susu yang tidak dipasteurisasi, sehingga menyebabkan resiko yang sangat tinggi untuk infeksi di manusia. Ya, harus apa? Nah, kita harus melakukan public awareness di mana susu tersebut. Jadi, apabila ingin mengkonsumsi susu itu harus dipasteurisasi ya. Oke, baik. Dari kuliah ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Berdasarkan materi kan ada beberapa metode untuk melakukan deteksi ke MTBC. Nah, untuk keunggulan dan kekurangan dari masing-masing metode ini apa ya, dok? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Tadi keunggulan dan juga kekurangan dari masing-masing deteksi ya. Jadi di sini ada beberapa, ada melalui mikroskopi, ada kultur dan juga deteksi molekuler, dan juga berdasarkan imun respon. Yang pertama, untuk mikroskopi menggunakan acid fast staining, ini dia masih belum bisa membedakan antara Mycobacterium tuberculosis dan non-tuberculosis. Karena di sini acid fast hanya bisa untuk melihat keberadaan secara mikroskopik dari Mycobacterium spp. Kemudian untuk kultur, untuk Mycobacterium tuberculosis complex, ini membutuhkan waktu yang relatif lama, lebih dari 2 minggu. Jadi bisa 3 sampai dengan 4 minggu untuk Mycobacterium tuberculosis ini tumbuh, begitu ya. Kemudian untuk molekuler, di sini ada PCR. Nah, molekuler ini kita harus punya gen target yang spesifik untuk mendeteksi dan bisa membedakan antara Mycobacterium tuberculosis complex dan NTM. Beberapa yang banyak dieksplorasi, ada 16 sRNA, kemudian ada Q-gene, kemudian ada HSP untuk non-tuberculous mycobacteria. Kalau untuk yang MTBC, saat ini banyak yang mengeksplorasi tentang ESA dan juga ESB, yang mana dia ada di lokus dari region difference 1. Untuk yang imun respon, di sini ada skin test. Nah, skin test ini dia masih bisa digunakan, tetapi kekurangannya yaitu apabila terjadi cross reaksi dari infeksi
non tuberkulous mycobacteria seperti itu, apalagi di hewan. Ya, apabila dia pernah dilakukan vaksinasi, nah itu bisa saja terjadi. Kemudian ELISA ini juga hampir sama. Untuk rapid test ini apabila terjadi mutasi, kemungkinan hasil akan terjadi false positif atau false negatif. Sudah menjawab ya? Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, adik-adik, sebelum kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini, adik-adik membawa laptop dari masing-masing ya. Nanti kita akan cek sejauh mana adik-adik memahami topik perkuliahan pada pagi hari ini. Nanti akan ada soal yang harus adik-adik kerjakan, bisa diakses di Brown. Ya, setelah itu nanti kita bisa cek bersama untuk kekurangannya seperti apa dari soal-soal yang sudah adik kerjakan. Nanti tolong dikerjakan, kita akan bahas secara bersama-sama untuk evaluasi kita bersama. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama perkuliahan berlangsung. Bisa saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Demikian video ini saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu tim penilai PDD UKT-PT atas waktu, perhatian, serta dedikasi yang telah diberikan selama seluruh rangkaian proses sertifikasi dosen ini berlangsung. Semoga seluruh proses ini menjadi bagian dari penguatan komitmen saya untuk terus berkarya, mengabdi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi institusi, masyarakat, serta kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.